Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak Aries, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Baik, ini adalah pembacaan dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita lihat ya bagaimana sesungguhnya keadaan kalian untuk di saat ini. Tapi seperti biasa sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaan vice versa, tarikan energi terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, langsung saja kita mulai Aries. Ini dia. Set. Ada energi dari The Magician Reverse dan kemudian di situ ada energi dari Knight of Swords ya. Nah, kemudian di situ ada Six of Swords, kemudian ada energi dari Page of Swords, dan kemudian ada energi dari Death Reverse, dan kemudian ada energi dari Ace of Pentacles Reverse. Nah, kemudian di situ ada energi dari King of Cup Reverse, kemudian ada energi dari Justice Reverse, kemudian di situ ada energi dari Ace of Cups, dan berikutnya di sini ada energi dari apa ini? The World ya. Tunggu dulu, Mari ambil dulu beberapa kartu. Oke, itu aja. Baik, jadi kalau Mari bilang di sini tuh nampaknya si seseorang ini tuh kayak sedang mau berusaha banget ini ya untuk mengejar kamu. Gitu loh. Karena seseorang ini tuh walaupun nampaknya kalian berdua sempat terjeda hubungannya atau gini, menurut dia ini adalah jeda. Tapi menurut kamu, hubungan kalian ini tuh bisa adalah hubungan yang sudah berakhir. Atau kamu memang punya tujuan untuk mengakhiri relationship ini. Walaupun sesungguhnya kamu masih cinta sama dia. Kamu masih punya perasaan ke dia. Tapi dengan pertimbangan-pertimbangannya kamu, gitu ya. Maka berpisah itu tuh nampaknya jauh lebih make sense ya. Jauh lebih masuk akal, jauh lebih baik, jauh lebih benar. Nah, begitu menurutnya kamu. Gitu ya. Apalagi mungkin karena kayak misal ya, sempat kemarin hari dia cuek sama kamu. Dia sempat yang membuat jeda ini tuh terjadi ya. Kalian putus komunikasi, putus pertemuan gitu ya. Atau tadi dia kayak ada aja tingkahnya dia itu tuh yang membuat kamu merasa terluka. Gitu loh. Tapi apapun yang menjadi penyebab dari pihaknya dia, namun di sini tuh kalau melihat dia datang lagi gitu ya, dia mengusahakan lagi dengan kamu, gitu loh ya, dia mengusahakan. Jadi hanya ada satu pihak di sini yang menyatakan bahwa sudah benar ini berakhir, sementara kalau dianya sendiri tidak bisa, tidak boleh bahkan, gitu ya, tidak boleh. Nah, di sana. Jadi kayak kepergiannya kamu ini harus dicegah. Gitu loh. Keberadaan hubungan atau situasi hubungan yang seperti terakhir kali itu tuh ya, diem-dieman gitu ya. Ini tuh harus dituntaskan. Gitu loh. Jadi sehingga interaksi sebagaimana layaknya pacaran, sebagaimana layaknya rumah tangga, itulah yang harus terjadi di saat ini. Itu ya, kalau menurut dari si pasangannya kamu. Itu loh. Jadi kayak dia tidak bisa melihat masa depannya dia tanpa bersama dengan kamu. Itu loh. Ya. Nggak bisa. Kok terasa itu tuh salah kalau kamu tidak ada. Jadi kalau misalnya dia ini tuh sempat dia yang kayak ngasih alasan ke kamu untuk kamu punya pemikiran melepaskan dia, tapi mau itu dia sangkal alasan itu. Enggak lah, aku nggak ada pernah ngomong aku mau berpisah, aku nggak pernah kok mengambil tindakan untuk berpisah sama kamu. Bisa dia, karena yang taunya dia di saat ini tuh adalah keinginannya dia sekarang. Itu loh. Misalnya kamu bilang, udahlah, nggak usah kita lagi bareng-barengan. Loh, kok nggak usah bareng-barengan? Pasti dia gitu kan? Enggak lah.
Mesti bersama. Nggak kuat alasannya kamu untuk tidak lagi bersama dengan aku. Gitu nih energi dari si dia. Itu ya. Kayak kalaupun harus tanda petik memaksa kamu supaya kamu masih ada dan tidak kemana-mana, mau ini tuh dia lakukan. Ngebacot dia sama kamu ya, meyakinkan kamu. Jangan tinggalin aku. Kira-kira itulah poin dari bacotannya dia. Gitu. Bisa aja dia kayak nakut-nakutin kamu. Hidupnya kamu tuh nggak bakal bahagia kalau tanpa aku. Kamu nggak akan sanggup tanpa aku. Kamu cinta kok sama aku. Jadi nggak mungkin kamu itu tuh bisa hidup tanpa aku. Bisa dia mencoba untuk mensugesti kamu. Bisa. Mari lihat ya. Tapi apakah sugesti dia itu tuh masuk ke kamu? Mari lihat tidak. Jadi apapun atraksinya dia ya. Coba untuk meyakinkan kamu ya. Coba untuk berusaha memperjuangkan dengan kamu. Setidaknya untuk di saat ini kamu tidak bergeming. Mari nampak kamu tidak bergeming. Iya sih, kamu seneng gitu ya. Kamu seneng untuk bersama dengan dia gitu ya. Tapi ya keputusannya kamu itu tuh masih kamu pegang. Seperti itu ya. Keputusan yang kamu udahlah hanya teman aja lah dengan dia, atau selesai sajalah relationship dengan dia gitu ya. Itu tuh ada. Dan kalau mari lihat ya, jika memang kamu misal ya, adalah melintas-lintas juga di kepalanya kamu, apa aku kasih kesempatan aja ya ke dia. Tapi ini tuh kalau kamu ngasih kesempatan sama dia, ini tuh macam resiko besar ini untuk kamu. Resiko besar. Karena orang yang seperti ini, dia ini tuh masih kayak mau berubah-ubah ini, mari nampak. Saat sekarang, memang betul dia bilang gak bisa aku tanpa kamu. Aries, gak mau aku tanpa kamu. Wajib kamu menjadi pasangannya aku. Heboh dia gitu ya. Heboh dia, sibuk dia gitu. Narik-narik perhatiannya kamu. Tapi ini tuh bisa hanya kayak di saat sekarang aja begitu. Tuh loh. Nanti ganti lagi tuh prioritasnya dia. Ganti lagi tuh rencana hidupnya dia. Entah karena usianya dia muda ya. Karena labil ini orang. Sebentar dia begini. Nanti dia udah begitu. Tuh loh. Jadi misalnya ya. Kalau kamu itu tuh butuh relationship yang jelas ke depan. Gitu ya. Dia ini tuh bukanlah orang yang patut untuk kamu pilih. Bukan. Tapi kalau kamu hanya kayak butuhnya pacar-pacaran untuk mengisi-ngisi hari-harinya kamu sesekali, bolehlah dengan dia. Gitu ya. Bolehlah dengan dia. Kalau mari lihat ini tuh sebenarnya kayak yang egonya dia aja ini yang kuat. Untuk mengklaim kamu menjadi punyanya dia. Gitu ya. Ada ego yang kayak tidak bisa menerima. Ya, kalau kamu itu tuh punya kehidupan tanpa dia. Di sana ini energinya mari nampak. Walaupun dia ugal-ugalan sama kamu ya. Bukan berarti kalau kamu menyerahkan hidupnya kamu ke dia, artinya kamu bisa membuat kalau kamu bisa membuat hubungan kalian ini tuh sesuai dengan gambaran idealnya kamu. Belum tentu dia mau. Itu loh. Karena orang ini dia gini nih. Agaknya dia sering. Dia itu tuh macam yang masih suka ya. Berselisih pendapat ya. Berbeda keinginan ya dengan orang lain. Gitu tuh. Jadi gini. Maunya dia aja yang diikuti sama kamu. Misal nih ya. Ini soalnya tukang cari perkara ini, mari lihat. Misalnya gini, dia tahu kalau kamu, misalnya, kita makan kemana Beb? Kita makannya ke bakso Pak Kumis aja, kata kamu. Gitu ya.
mau dia itu tuh secara impulsif ya, dia tuh langsung, enggak lah, aku nggak mau makan bakso, makan pecel lele. Padahal apakah dia memang lagi bener-bener pengen pecel lele? Ya enggak juga. Gitu nih, mari lihat ada tabiatnya si dia. Tuh ya. Karena maunya dia itu tuh, omongannya dia aja ini yang didengar. Pendapatnya dia aja itu yang diterima. Dan dia saat sekarang kayak berusaha untuk mendominasi hidupnya kamu ya. Yang menjadi otoritas dalam hidupnya kamu. Maunya dia itu yang terjadi. Dan inilah yang sedang dia usahakan. Bukan karena atas dasar dia cinta sama kamu. Jadi kayak seolah-olah seseorang ini tuh merasa dia yang paling tahu ya. Apa yang harus terjadi pula dalam hidupnya kamu. Kayak ada ya mendikte. Mari lihat di sini. Kecuali kalau kamu punya ini ya, punya kesenangan, karena ada beberapa orang yang memang bisa menikmati ya. Kalau dia itu tuh dijadikan boneka, dia itu diobsesifin, dia itu tuh dikontrol, diatur, ada itu dunia psikologisnya, ada kayak gitu tuh istilahnya. Gitu ya. Kalau kamu yang memang orangnya seneng diperlakukan kayak boneka, diatur-atur, diolah alih gitu ya, ya cocoklah kamu dengan orang ini. Tapi jika kamu adalah orang yang punya ini ya keinginan juga sesekali pendapat bergantian pendapatnya kamu dan pendapatnya dia untuk menjadi sebuah persetujuan dalam relationship ini, maka bisa-bisa ini tuh hanya akan merumitkan hidupnya kamu sendiri nih. Kalau mari boleh kasih pandangan ya ke kamunya. Itu ya. Kalau kamu sudah butuh hubungan itu tuh yang lebih banyak tenangnya, agak payah kalau dengan seseorang seperti ini. Itulah. Agak payah. Itu ya. Jadi nampaknya apa yang membuat pemikirannya kamu itu tuh mau ninggalin dia, ya harusnya itu tuh kamu pegang kuat-kuat. Karena kalau kamu merasa udahlah aku kasih chance aja lah untuk dia, kamu hanya akan mengulang pola, ya. Kamu hanya akan mengulang pola yang sama dengan si seseorang ini. Itu loh. Jadi kayak misalnya polanya kemarin hari dia itu tuh ngediemin kamu. Ngediemin kamu kembali sangat amat mungkin terjadi. Sangat. Seperti itu loh. Ya. Ketika dia misalnya pemarah sama kamu. Gitu. Kamu kasih dia chance. Udahlah, dia memang kemarin pemarah. Jangan-jangan nanti dia bisa nih mengendalikan amarahnya dia. Oh, belum tentu. Belum. Gitu loh. Lama ini orang ini tuh bisa tenang ya. Lama dia itu bisa stabil ini orang ini. Itu tadi entah karena usianya dia yang memang masih muda atau ini tuh sudah menjadi karakternya dia gitu loh. Ya. Nah, kecuali kalau kamu punya kesabaran ekstra ya. Kamu mampu untuk menikmati perjalanan ini apa adanya, ya monggo kasih kesempatan ke dia gitu loh ya, kasih kesempatan. Tapi kalau ini adalah orang-orang yang penyuka tantangan ya, ini baru cocok bersama dengan si seseorang yang kamu pikirkan ini. Tapi kalau orang yang nggak seneng tantangan, yang pengennya itu tuh udahlah jangan rumit-rumit kali hidup, nggak cocok lah gitu loh. Jadi coba kenali dirinya kamu gitu ya, coba kenali dirinya kamu. Kamu tuh kayak gimana sih orangnya, gitu loh. Ya, dan bandingkan dengan bagaimana gambaran tentang si dia tadi yang Mari sudah sampaikan ke kamu, ya. Kamulah ngebaca sendiri, seperti itu. Ya, jadi Mari bilang ya energi-energi manipulatif di sini tuh ada ini terjadi dari si dianya ya, dari si dianya ke kamu, itu loh, ya.
Jadi kalau kamu sudah bilang, udahlah kita selesai, maka tancap gas saja. Tak usah kamu ragu untuk meninggalkan dia. Tak usah ragu. Itu loh. Tidak pantas keraguan-raguannya kamu itu tuh kamu alami dalam berrelationship dengan seseorang ini. Itu loh. Kalau ngasih-ngasih chance itu tuh bukanlah. Menurut Mari, melihat dari energi dia, bukanlah satu pertimbangan yang baik ya untuk kamu lakukan. Kamu aja nanti yang kecintaan sama dia. Dianya mah ya enggak. Tapi yang dia mau kayak menuntut kesetiaannya kamu ke dia. Menuntut biar relationship-nya kalian ini tuh tetap ada. Karena kayak seolah-olah ada rasa cemburu juga ya. Ada cemburu gitu loh. Kalau kemudian bahagianya kamu itu tuh bisa kamu dapatkan tanpa dia. Nah di sana. Karena dia sudah punya pemikiran demikian. Itu loh. Jadi kayak seolah-olah di saat sekarang ini ya. Hidupnya dia itu tuh kayak nggak bisa puas kalau tanpa adanya kamu. Itu loh. Maka dia juga ingin membuat kamu punya pemikiran yang sama tentang dirinya. Itu loh. Ya. Dan lagi seolah dia kayak bisa sok tahu aja tentang kamu. Sangka-sangkanya dia bahwa dia mengerti apa yang paling terbaik untuk kamu. Padahal apakah dia memahami tentang dirimu? Ya, nggak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa dengan pasti ya mengetahui tentang orang lain. Bahkan cenayang sekalipun, tarot reader sekalipun, bahkan seperti itu. Ya, hanya kayak diantara 10 tentang pribadinya seseorang ya, itu tuh bisa diketahui oleh orang lain paling-paling banyak hanya 5 gitu loh. 5 lainnya yombuh gitu ya. Nah, di sana. Oke, baik. Jadi di sini tuh ada keinginan dari si dia dengan kamu, tapi kalau kamunya sendiri ya tidak, untuk sementara waktu ini tuh tidak pula memiliki keinginan yang sama besar untuk bersama-sama dengan dia gitu ya. Oke, sekarang mari tarik koin ya, biar kita cari tahu kepada Aries mana pembacaan ini disampaikan. Nah, koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja ya. Oke, baik. Mari awal dari inisial E, ada emas, H, harga, L, lagu, C, cinta, N, nanti, dan B, bunga. Baik, masuk kita ke zodiak. Di sini sudah ada energi dari Capricorn, berikut energi dari Aries, energi dari Cancer, ini Cancer lagi, Pisces masuk, kemudian ini Aries lagi, Sagittarius ada di sini, Gemini hadir, kemudian ada energi dari Scorpio, dan kemudian bacaan kita ditutup oleh energi dari Taurus. Oke ya, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.